Oke, selamat pagi buat anak-anak Bapak sekalian. Pagi, Pak. Oke, kita sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, doa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita mulai pembelajaran hari ini. Ya, di minggu pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara men-setting DHCP atau konfigurasi DHCP server, atau bagaimana cara menginstal DHCP server. Untuk pertemuan kali ini, kita mau membahas tentang remote server. Yang perlu kita perhatikan bahwasanya remote server itu yang mau kita install hari ini itu adalah remote server berbentuk simulasi. Ya, jadi untuk hal yang pertama bisa kamu kerjakan itu, kamu kerjakan dulu pretest, ya itu ada di Google Classroom. Silakan kamu lihat, ini saya sharing ya. Saya sharekan dulu Google Classroom. Ya, di situ sudah Bapak sertakan. Yang pertama itu coba lihat. Sudah Bapak sertakan di pertemuan ke-12. Ingat, kita itu masuk di pertemuan ke-12. Nanti kamu ikuti petunjuk yang sudah saya sertakan di dalam Google Classroom-nya, di postingannya. Di sini lihat, nanti kamu isi daftar hadirnya, ya, dengan tinggal klik yang di sini. Kemudian nanti kamu download LKPD-nya, kemudian nanti ini evaluasi. Bapak kasih kamu kerjakan ini dalam waktu 10 menit terlebih dahulu, sebelum kita masuk ke pembelajarannya ya. Ya, untuk kali ini kita mau bahas tentang remote server. Kelihatan ya? Materi yang mau kita bahas hari ini itu dengan tujuan pembelajarannya yang pertama, ya, dengan buku paket yang sudah diberikan dari sekolah, itu nanti kamu mampu menganalisis lebih dalam penjelasan tentang remote server dengan tepat. Kemudian kamu modifikasi dan kita lakukan uji coba langsung keberhasilan konfigurasinya. Ya, ini di bagian A, pengertian remote server. Pengertian remote server. Apa itu remote server? Remote server adalah server yang Anda akses sebagai bagian dari proses klien, ya, tanpa membuka koneksi terpisah. Dalam arti kata di sini, remote server itu secara langsung dia ya, di mana bahwasanya antara komputer yang di-remote dengan komputer yang meremote itu harus sama-sama aktif. Pengertian SSH. Apa itu SSH? SSH itu singkatan Secure Shell. Remote access adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk mengakses suatu sistem melalui media jaringan. Ya, ini port yang digunakan untuk SSH itu port 22. Ya, inilah port ini nanti yang kita, port ini nanti yang kita mau modifikasi karena port defaultnya 22. Nanti di prakteknya kita memodifikasi ini menjadi port yang berbeda dari port biasanya. Ya, nanti kita bahas itu di prakteknya langsung. Kita lanjut. Ya, ini hanya sekilas singkat aja. Nanti kalau mau kamu pahami lebih lanjut, bisa kamu download di bahan ajarnya. Itu lengkap saya buat ya. Oke, sampai sekian dulu presentasinya. Ada yang masih belum dipahami atau yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya? Ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Oh ya, silakan Kristina Nababan. Apa yang mau ditanyakan? Adakah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari tentang remote server? Oh, aplikasi yang sering digunakan untuk kehidupan sehari-harinya itu ada. Yang biasanya digunakan itu, nanti coba kalian praktekkan antara satu dengan yang lain, bagaimana cara menggunakan yang namanya TeamViewer. Asalkan dengan syarat bahwasanya aplikasi TeamViewer-nya itu sudah diinstal antara komputer yang mau di-remote atau handphone yang mau di-remote dengan komputer yang mau meremote atau handphone yang mau meremote. Yang pasti aplikasi TeamViewer-nya udah diinstal antara dua-dua perangkat yang mau meremote dan di-remote. Gimana Kristina, udah jelas? Sudah, Pak. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan Putri. Bisa nggak Pak kita ngeremote komputer orang lain tanpa diketahui yang punya? Oh, itu nggak bisa. Kenapa? Tadi kan kita udah baca bagaimana konsep atau prinsip kerja remote server. Di mana bahwasanya komputer server dengan komputer klien atau komputer yang meremote dengan komputer yang diremote itu harus saling ada kesepakatan. Ya, Putri ya. Ya Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup?
supaya kita lanjut ke tahap selanjutnya dengan login sebagai apa? Yogi? Yogi? Login sebagai root root. Oke, root. Kemudian kita kasih apa passwordnya? 123. 123 ini password yang kita gunakan ketika instalasi pertama kali kan? 123. Oke, di minggu semalam udah kita sama-sama install. Oke, ini. Di sini kita mau install aplikasi remote servernya. Tadi aplikasi remote servernya, aplikasi apa yang kita gunakan tadi, Joel? WinSCP, Pak. Itu untuk remote access. Ini untuk servernya, Joel. SSH, Pak. Iya, SSH, ya, secure shell-nya. Berarti dengan cara bagaimana kita menginstalnya. Untuk menginstal SSH-nya, apa yang kita kerjakan? Apa perintahnya? Itu perintah. Apa, Yogi? Apa? Perintah apa? apt get install SSH, Pak. apt get install Nah, SSH. Wah, jago. Ini berarti udah dibaca ini modul semalam nih. Ya, ini ya. Berarti sudah ada kita install di sini SSH-nya, ya. Instalasinya sudah selesai. Sekarang gini, sebelum kita konfigurasi SSH-nya, langkah pertama yang kita kerjakan itu apa? Ya, itu konfigurasi IP address dulu. Ya, apa perintahnya? Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, silakan Christina Baban, perintahnya. Nano spasi slash Nano, etc pelan-pelan Lana. Pelan-pelan. Nano spasi slash etc slash slash port network slash interface. interface. Kita kasih addressnya seperti minggu lalu. Address berapa kita buat di sini? Joel, berapa kita buat contohnya? 192 168 168 168 10.1 10.1. Untuk netmasknya berapa, Yogi? 255 255 255 255 255 255 0. 0. Ya, sampai di sini konfigurasi IP address sudah selesai. Perintah apa yang kita lakukan setelah kita konfigurasi? Restart, Pak. Hah? Simpan dulu, baru kita Oh, restart. Simpan dulu, Pak. disimpan dulu. Perintah apa untuk menyimpan? Control O, enter, Control X. Oke, Control O, Enter, Control X. Kemudian, apa yang kita lakukan? Service, Pak. Service apa? Service networking restart. Networking restart. Oke. Sampai di sini. Oke, ini konfigurasinya. Coba kita cek dulu cara mengecek konfigurasinya. Perintahnya, silakan. Perintah apa, Putri? Ya, Pak. Perintah apa, Nang, untuk mengecek konfigurasinya? Pak. If config. Ya, if config kita enter. Ya, di sini udah tertera bahwasannya IP-nya itu 192.168.10.1. Maka konfigurasi IP address sudah berhasil. Ya, di pertemuan berikutnya nantinya kita akan masuk ke modifikasi port SSH-nya atau konfigurasi SSH. Untuk kali ini ya kita sudah cukupkan. Nanti kamu bisa belajar kembali di rumah dengan mempraktekkan di rumah masing-masing bagaimana cara untuk konfigurasinya dan bagaimana cara untuk menguji cobanya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, ada yang belum jelas? Ya, ada, Pak. Yang perlu kamu tahu itu nanti ketika kamu selesai di Zoom meeting ini, ada beberapa tugas yang akan kamu kerjakan. Ya, yang pertama, ya saya coba share kembali Google Classroom-nya. Yang harus kamu kerjakan itu yang pertama, kita lihat di Google Classroom. Konfigurasinya ini bisa kamu pelajari di rumah supaya nanti di minggu depan kita prakteknya itu udah nggak susah lagi. Ya, terus yang perlu kamu tahu juga nanti ini, ya, ini evaluasinya ini nanti kamu kerjakan. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Belum, nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Semua udah jelas ya? Paham ya?
Oke, kita mau akhiri pertemuan hari ini ya. Tadi karena kita awali dengan doa, kita mau akhiri juga dengan doa. Doa dipimpin oleh ketua kelas, silakan Joylah Rempa. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Selamat siang.